Ya, Pak Afif, terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan pada saat sekarang, laporan terkait dengan dana kampanye ini menjadi satu hal yang penting karena jika kita melihat kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah yang sudah menjabat lah ya, ini memang dipicu karena dana kampanye yang akhirnya digunakan pada saat kampanye dan ada semacam komitmen-komitmen lah yang harus segera kemudian dibayarkan, apakah itu dalam bentuk proyek ataupun mungkin dibayarkan secara tunai langsung kepada sang penyokong dana kampanye gitu. Nah, ini menjadi sebuah proses yang cukup penting terkait dengan mahar politik ataupun money politik. Bagaimana mekanisme pengawasannya dalam tahap kampanye ini? Pertama, memang desain aturan kita itu mengantisipasi bagaimana pemilu ini berbiaya mahal bagi peserta. Makanya beberapa fasilitasi yang diberikan oleh negara, dalam hal ini lewat KPU, lewat alat peraga kampanye yang dibikinkan, kemudian fasilitasi iklan di media penyiaran yang nantinya akan dilakukan di masa kampanye terbuka itu, masa kampanye di 24 sampai 13 April ini, di beberapa bulan ke depan itu bagian dari yang dibiayai oleh negara. Semangatnya adalah untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Nah, harapannya dengan semakin efisien, sebagian di cover oleh negara, itu potensi pemilu dengan biaya tinggi berkurang, dan harapannya kemudian potensi orang atas nama habis banyak untuk pemilu dan itu memotivasi dia untuk katakanlah melakukan hal yang tidak benar, korupsi dan lain-lain untuk mengembalikan modal, itu juga bisa terkikis. Itu idealnya. Nah, dari sisi kami tentu apa yang dilakukan termasuk kaitannya dengan politik uang ini sangat berkorelasi dengan dana kampanye juga. Kalau semakin banyak orang menjanjikan atau memberi, ini semuanya sudah ada aturannya. Politik uangnya nggak boleh, menjanjikan nggak boleh. Di beberapa titik kami sudah melakukan sampai tahapan penyidikan, sidang yang ingkrah, intinya bahwa sumbangan atau menjanjikan, memberikan uang dan lain-lain itu memang tidak boleh. Itu korelasinya dengan bagaimana menciptakan pemilu yang kompetitif tapi tidak mahal sebenarnya. Nah, tetapi kenapa ini menjadi sangat penting? Karena selama ini yang terjadi antara dana kampanye yang dilaporkan dengan gambaran kampanye yang dilakukan seringkali tidak seimbang gitu, tidak kelihatan sama begitu. Nah, ini yang harus kita pastikan. Nah, tanggung jawab besar kami tentu bersama semua pihak untuk memastikan semua ini. Apakah bentuknya memberikan bantuan, menjanjikan, itu kan jelas tidak boleh karena ada potensi politik uang di situ. Pak Afif, apa yang menjadi tantangan bagi Bawaslu sendiri terkait dengan praktek money politik ataupun mahar politik lah ya? Karena terkait dengan penelusuran dana kampanye ini memang harus evidence based gitu Nah, apa yang menjadi challenge? Karena mengingat untuk money politik ataupun mahar politik, kadang itu hanya kemudian disampaikan melalui perbincangan ataupun mungkin perbincangan di lewat telepon lah ya gitu. Nah, apa yang menjadi challenge untuk Bawaslu sendiri? Yang pasti kalau kemudian orientasinya sudah penegakan hukumnya, maka kami memang butuh bukti-bukti. Nah, kalau dari sisi yang laporan dana kampanye ini, apa yang nanti disampaikan oleh katakanlah KPU kepada KAP untuk diaudit itu kepatuhan. Kepatuhan ini misalnya kita laporan Rp1.000, yang penting kwitansi penggunaan Rp1.000-nya ada. Nah, yang paling kita ingin pastikan adalah bagaimana akurasi termasuk menghitung potensi uang keluar itu. Nah, seringkali tantangannya misalnya orang kan sumbangan dana kampanye ini tidak hanya berupa uang, bisa berupa jasa. Orang mengkonversi jasa dengan sangat sederhana begitu, dengan menurunkan standar yang sangat kecil. Misalnya biaya sesuatu yang mestinya sangat tinggi dikonversi di bidang jasa, seakan-akan itu menjadi jasanya yang besar itu jadi diuangkan jadi sedikit gitu. Berapa ratus ribu misalnya spanduk taruh itu dikonversi menjadi sedikit. Itu tantangan kami dari sisi memastikan dalam tanda kutip penyiasatan yang dilakukan oleh para pelapor atau peserta pemilu, itu menjadi tantangan kami. Nah, yang kaitannya dengan mahar dan lain-lain juga itu sebenarnya adalah soal yaitu mendapatkan bukti-bukti bagaimana komunikasi dilakukan, menjanjikannya dilakukan, apalagi
kita nggak bisa menangkap langsung. Jika bisa tangkap langsung, bisa menyadap, taruhlah begitu, itu pasti akan lebih support terhadap upaya untuk mendapatkan penindakan atas laporan-laporan terkait dana kampanye. Dan terkait dengan tantangan-tantangan tadi yang sudah disampaikan, sebetulnya upaya apa yang dilakukan lah ya untuk dapat tackle tantangan-tantangan tadi? Sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk pencegahannya bersama KPK. Kita banyak sinergi juga, hasil riset yang dilakukan, potensi petahana di pilkada dan lain-lain juga sudah sama-sama kita lakukan bersama, termasuk dengan PPATK. Jadi informasi-informasi transaksi yang mencurigakan dari PPATK itu selalu dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan kami, tetapi tentu terkait dengan pemilu atau pilkada yang kemarin sudah berlangsung. Ini berjalan baik ya koordinasi ini. Kalaupun dengan lembaga yang lain, saya kira kayak Gakumdu dan lain-lain, di situ ada kepolisian, pasti sudah kita lakukan juga gitu. Terkait dengan temuan PPATK tadi menyambung yang saya sempat bahas di segmen 1 terkait dengan 1.006 laporan ya transaksi tunai yang ini diduga terkait dengan pencucian uang dan juga korupsi. Sejauh ini tindak lanjutnya seperti apa tuh? Iya, ke beberapa titik PPATK melakukan kajian dan bersama-sama dengan Bawaslu. Tentu ini masih sangat general kan, tidak semuanya langsung orientasinya kepada pemilu. Maksudnya transaksi mencurigakan ini ada urusannya mungkin dengan potensi korupsi dan lain-lain, belum tentu, tapi semuanya mengarah terhadap proses pemilu yang menjadi domain pengawasan dari Bawaslu. Nah, kemarin minggu lalu misalnya kami juga sudah ketemu Ketua PPATK, bagaimana kemudian menjadikan informasi awal ini menjadi pijakan juga untuk kita menelusuri pada kecurigaan dan lain-lain. Karena kayak rekening dana kampanye dan lain-lain ini kan ada di peserta pemilu juga. Nah, itu kan juga spesifik gitu rekeningnya. Kalau jumlahnya sangat banyak itu kan pasti tersebar di banyak rekening yang pastinya belum tentu semuanya urusannya dengan partai misalnya begitu. Ya, terkait dengan rekening dana kampanye ini mungkin mengawasinya gampang saja karena hanya satu saja gitu atau beberapa, tapi terkait dengan rekening-rekening yang lain ini yang juga menjadi challenge bagi Bawaslu. Bagaimana sebetulnya melibatkan lah ya masyarakat sendiri untuk meng-capture ataupun mengawasi lah sumber-sumber dana kampanye yang tidak jelas ini? Iya, kami sifatnya sangat kooperatif, terbuka dengan semua kerjasama atau yang dalam istilah kami dengan pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi yang paling penting di sisi kami sebenarnya adalah kemauan dan keberanian untuk menyampaikan misalnya jika ada informasi terkait potensi seseorang atau partai politik yang melakukan atau menggalang dana yang tidak benar misalnya. Kan bisa jadi informasi itu didapatkan masyarakat dulu. Atau misalnya ada identitas penyumbang yang kemudian kami curigai, itu kita bisa dapatkan dari masyarakat. Informasi tambahan tentang identitas si penyumbang. Jadi identitas penyumbang ini hasil singkat dari apa yang kita awasi semalam juga ada beberapa yang belum lengkap. Nah, ini kemudian kita pengen telusuri untuk mendapatkan kelengkapan soal identitas. Jadi sebenarnya dari sisi kami sangat pengen sekali, sangat terbuka untuk menerima informasi awal dari masyarakat. Selain kami juga punya kewenangan menemukan apa yang kita sebut dengan temuan. Jajaran kami langsung bekerja mengawasi dan mendapatkan temuan. Pada sisi yang lain, kami bisa mendapatkan informasi awal untuk kami telusuri, untuk kami tindak lanjuti berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh publik. Gitu. Baik. Kita jeda sejenak Pak Afif, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali.